Halo, selamat pagi. Maaf ya tadi kakak ada telat sedikit karena kelas yang sebelumnya, kelas anak-anak, kelas adik-adik kalian kelas 1 itu telat mulainya tadi. Jadi berimbas jadi telat juga berakhirnya. Oke. Kalian by the way apa kabar? Masih sehat hari ini? Sehat? Nada juga? Oke, masih puasa Nada? Hari ini nggak puasa. Oh, lagi enggak ya? Oke. Kalian di sekolah udah libur ya? Atau belum? Sudah. Nah, ini sekaligus ini nih kakak infokan. Jadi, insya Allah minggu depan, pekan depan kita libur Lebaran. Jadi, sekitar 1 minggu sih ya. Kalau di Algonovanya itu, kalau kakak nggak salah, nanti kakak infokan ke bunda, ke mama kalian, ke ibu kalian, tentang liburnya. Kalau nggak salah, tanggal 20, 21, 22, sampai 23 atau sampai 24 gitu, kakak lupa. Itu libur tuh dari hari Jumat. Jadi kan pemerintah juga belum tahu ya, belum fix ya tanggal lebarannya tuh tanggal 20 kah atau tanggal 21 kah atau tanggal 19 kah. Jadi diasumsikan sama Algonova start liburnya tanggal 20. Tapi karena kelas kita di hari Sabtu dan Minggu, kita udah pasti libur deh itu mau mulai tanggal 20, mau tanggal 21, kita udah pasti libur. Jadi pertemuan terakhir kita di bulan puasa ini adalah besok. Setelah besok kita libur dulu 1 minggu, jadi dua pertemuan kita nggak masuk hari Sabtu dan Minggu depan. Kakak lupa tanggal 21, kayaknya 21, 22, atau tanggal 20, 21, itu kita libur. Kita lanjut lagi, masuk lagi di pekan depannya. Kalau nggak salah tanggal 28 ya, nanti coba dipastikan aja. Nah, nanti kakak infokan juga sih yang detailnya ke orang tua kalian, ke ibu ayah kalian, terkait libur itu. Oke, seperti itu. Hari ini, by the way, udah siap untuk belajar? Nada dan Friza, siap ya? Oke, kakak share screen dulu nih, sebentar. PPT-nya di mana nih? Nah, coba apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul? Udah. Sudah. Oke. Nah, kakak fullkan dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan logika analitik. Nah, seperti ini. Pernah dengar untuk fungsi kalian di sekolah? Sudah ya? Nanti kita review lagi deh. Jadi, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan dan pelajari hari ini bisa ilmunya bermanfaat dan melekat gitu di otak sampai tua nanti gitu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, di sini relax berarti ya, kakak balik lagi materi kita mulai masuk ke TKA ya, kakak siapkan untuk persiapan TKA Friza dan Nada. Jadi mungkin agak rumit, kalian relax aja. Kalau merasa capek, merasa pusing, merasa rumit, merasa brain out, bilang ke kakak, nanti kita rest sebentar, sekitar mungkin 2 menit, 3 menit, untuk minum, untuk ke toilet, untuk intinya em, refresh kepala lah gitu ya. Dan relax aja intinya. Dan jangan ragu untuk berbicara, untuk bertanya, untuk mana tahu kakak salah menjelaskannya. Jadi seperti itu. Nah, agenda kita pada hari ini, kita ada tiga sesi utama yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu sesi kedua nih, topik pertama, lalu topik kedua ini, dan topik ketiganya ini. Jadi kita akan masuk ke fungsi awal ya, dasarnya itu ada domain, codomain, dan range. Nanti itu apa aja, mungkin kalian ada yang ingat, ada yang lupa, nanti kakak ingatkan lagi. Mungkin kalau perlu di screenshot atau dicatat, kalau keburu, kalau nggak keburu di screenshot aja, biar biar nanti dicatatnya setelah kelas.
Lalu kita masuk ke representasi fungsinya, yaitu fungsi ada linear, kuadrat, dan rasional. Dan lain-lain mungkin nanti lihat ya ada apa aja. Nah, lalu kita istirahat sekitar mungkin 5 sampai 10 menit. Kemudian kita balik lagi, kita masuk ke TKA. Nah, TKA kita fokus hari ini adalah urutan dan posisi duduk nih. Contoh soalnya mungkin ya biar kalian eh, tergambar. Misalkan di suatu ruangan ada 5 orang, misalkan Andi, Budi, siapa lagi ya? Cinta, Dina, sama itu siapa yang namanya? Misalkan Ega gitu. Biasa nama itu A B C D E gitu. A siapa, B siapa, C siapa, D siapa, E siapa. Nah, ada aturan-aturan biasanya katanya si Andi nggak boleh deketan sama Budi. Terus si Cynthia harus deketan sama si E. Kayak gitu-gitulah. Nanti urutan posisi duduknya gimana? Nah, biasanya pertanyaannya kurang lebih seperti itu sih. Urutan urutan duduk atau posisi duduk atau urutan meja gitu-gitulah. Jadi soal-soal analisa gitulah. Soal-soal yang agak membingungkan gitu. Oke, kita lanjut. Jadi target kita hari ini kita masuk ke fungsi, kita akan paham fungsi, kemudian kita akan terbiasa dengan soal TKA yang urutan duduk seperti tadi. Nah, sebelum kita masuk, masih ingat materi sebelumnya tentang SPLDV, tentang aljabar, mencari X, mencari Y. Nah, di sini kakak sedikit ada warm up ya, biar panas otak kalian untuk pemanasan. Kira-kira nilai X dari ini berapa? Mau dikerjakan sendiri atau kakak bantu bahas? Yang pertama dulu, mungkin lupa atau ada yang ingat caranya ini gimana? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau bertanya? Itu X-nya X-nya 5 nggak sih? X-nya 5, kita coba cek. Cara pertama, mungkin kalian ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat, si negatif 5 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Dari negatif jadi positif. Nih kakak tulis seperti ini, 4 S deh. 4X sama dengan 15. Ini pindah ruas ke kanan jadi positif 5. 4X sama dengan 20. Nah, lalu si X ini 4 dikali X kan. Ini kakak tulis di atas deh biar nggak ke bawah banget ya. 4X sama dengan 20. Nah, ini 4X adalah 4 dikali X. Nah, dia pindah ruasin ke kanan juga. Dari kali jadi bagi. Jadinya X sama dengan 20/4. Tadi berapa jawaban Friza? 5. Pintar, berarti betul. Oke, masih ingat ya, masih mudah ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya 5. Betul, 4X sama dengan 20 dan X-nya 5. Nah, kalau kayak gini gimana? Agak next level nih. Yang pertanyaannya adalah A kuadrat, bukan A aja. Kalau tadi kan X aja ya. Coba dicari dulu A-nya berapa. Lalu jawab pertanyaannya adalah A kuadrat atau A pangkat 2. Masih ingat ya, A kuadrat ini artinya adalah A dikali A. 16. 16, Ya. 6 atau 16 kali kakak takut salah dengar. A-nya Heeh. 4. Kalau Terus, A kuadrat 16. pinter, betul. Jadi A-nya 4, A kuadratnya berarti 16 karena 4 kuadrat atau 4 dikali 4. Betul. Nah, warm up soal ketiga nih. Ada dua himpunan. Himpunan A isinya itu 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B itu A dan B. Berapa banyak pasangan berurutan yang mungkin jika terjadi dari A ke B? Masih ingat nggak nih soal himpunan? Soal mudah nih, nggak ada angka-angkanya nih. Cuma memasangkan.
Nih, nanti jawabannya kurang lebih akan seperti ini nih. Kayak gini-ginilah di absen-absen doang. Ada berapa nanti sampai semua ditutup lagi pakai kurung kurawal. Jadi nggak ada menghitung-hitung, cuma memasangkan aja kok oleh himpunan, masih himpunan doang. Sudah ketemu atau perlu kakak bantu? Oke, coba dulu ya. Sudah nada? Belum. Belum. Mau kakak bantu, Riza apa sudah? Belum juga. Mungkin kakak bantu aja ya biar ini ya. Nah, kalau memasangkan ya sebenarnya nanti ada sih cara perhitungannya, cuman kakak buat jangan pakai perhitungan dulu ya biar nggak hitung-hitungan terus. Itu tinggal kita absen aja nih. AB intinya. Harus kita tulis AB, AB, AB sampai sampai habis semua, sampai selesai semua nih. Nah, maksudnya gimana, Kak? Ini dari anggota A ke anggota B, anggota A ke anggota B, gitu. Jadi pertama nih satu A, lalu yang kedua satu B. Satu udah selesai, coret aja. Kita fokus kedua, dua A. Kok ke B? Dua B nih. Dua A. Jangan lupa dikurungkan ya. Kakak lupa nih ada koma di sini atau enggak ya. Cuma nanti kalian cek aja, buka materi himpunannya lagi. Cuman seingat kakak nggak pakai deh. Dua A, lalu dua B. Dua sudah atau belum? Sudah ya, sudah semua ya. Kita ketiga sekarang lewat bawah D nih. Tiga A, lalu tiga B. Tiga A, lalu tiga B. Sudah semua? Sudah. Yang B, yang A sama B udah ke semua dan tiga juga sudah ke A dan B semua. Tinggal kita hitung ada berapa pasangannya, kan berapa banyak pasangan kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti jawabannya enam. Gitu. Ini cara nggak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau mau pakai hitung-hitungan lebih cepat ada nggak Kak? Ada.
Seperti ini. Dikalikan jumlah anggotanya. Tadi anggota A itu kan ada tiga ya. Satu, dua, dan tiga. Lalu anggota B ada dua, yaitu A dan B. Jadi ada dua anggota, yang satunya ada tiga anggota, tinggal dikali. Caranya lebih ringan, tapi kalau kalian lupa rumusnya, takutnya salah. Tapi kalau misalkan cara yang kakak tadi adalah cara lambat tapi detail ya. Bisa cara yang scaffolding kita gitu, yang cara pelan-pelan, tapi pasti benar. Oke, kita lanjut. Masih ada lagi nggak ya? Kakak hapus dulu. Loh, kemana nada? Oh, reconnect mungkin ya. Kita sambil berjalan aja mungkin nanti reconnect lagi si nadanya. Oke, kita masuk ke topik pertama nih. Topik fungsi sudah selesai warm up-nya, sudah panas, otak kita sudah bisa menghitung lagi. Sekarang kita masuk ke yang fungsi nih, Riza. Nah, masih ingat nggak tadi relasi? Kalau tadi itu kaitan dua himpunan, kita bisa asumsikan sebagai relasi. Tapi belum tentu semua relasi itu fungsi. Kalau kakak buatkan apa ya, diagramnya mungkin ya. Kalau relasi itu di lingkaran yang seperti ini, nih ya, kakak buatkan relasi itu di lingkaran gini, lalu ada lingkaran di dalamnya untuk fungsi. Seperti ini nih, fungsi. Halo Nada, reconnect ya? Tadi laptopnya mati. Oh, laptopnya mati. Oke. Kakak ulang sedikit ya. Jadi tadi kita sudah selesai warm up-nya. Soal terakhir tadi kita masuk ke topik pertama, topik fungsi. Sudah panas. Nah, kakak baru sampai sini menjelaskan. Jadi kita menjelaskan tentang bedanya relasi dan fungsi. Kalau relasi itu semua hubungan. Mungkin di kehidupan nyata juga bisa kalian asumsikan relasi itu hubungan ya. Relationship, relasi antara manusia, relasi antara orang tua dengan anak, dan lain-lain. Itu bisa disebut dengan relasi. Tapi, relasi yang apa yang seperti fungsi adalah relasi yang spesial atau yang khusus nih. Yang bisa disebut sebagai fungsi. Yaitu tepat A1 yang dipasangkannya. Ya udahlah ya, ini mungkin kalian bisa catat, kalian bisa bold nanti. Jadi kalau relasi itu hubungan aja, jadi boleh memiliki banyak pasangan nih. Kalau relasi bebas aja, intinya yang penting ada hubungan. Jadi ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Ini anggotanya ada berapa nih? Ada satu, dua, tiga misalkan. Yang ini ada A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau relasi itu bebas hubungannya. Kalau fungsi itu khusus. Coba kakak cek ya, ada nggak ya contohnya? Oh, nggak ada. Oke, kita pakai contoh kayak tadi aja deh. Jadi relasi khusus itu disebut fungsi. Relasi khusus yang seperti apa? Yang memiliki tepat satu pasangan. Nah, jadi misalkan kakak punya ya, kakak beneran contohkan karena nggak ada contohnya ternyata. Yang A itu ada seperti ini. Terus yang B itu misalkan kayak tadi deh, anggotanya dua, yang A dan B. Kalau fungsi itu setiap anggota asal nih, setiap anggota asal yaitu A nih, anggota yang pertama, himpunan yang awal, yang asal, itu harus punya satu pasangan, tepat satu pasangan. Contoh, satu ke A, dua ke A, boleh, tiga ke B, boleh. Seperti ini misalkan. Jadi satu punya pasangan, dua punya pasangan, dan tiga juga punya pasangan. Jadi mereka bertiga ini nih, ya, anggota di sini punya pasangan semua. Dan mereka nggak ada yang selingkuh. Nih, selingkuh nggak boleh. Ini kakak pakai bahasa anak muda ya, kakak pakai bahasa kita ya, supaya lebih mudah dipahami. Dan nggak boleh jomblo, nggak boleh single.
Nih, ini aturan fungsi. Jadi anggota asal, nih ya, himpunan asal, nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Maksudnya apa Kak? Nggak boleh nggak punya pasangan dan nggak boleh pasangannya lebih dari satu. Kalau himpunan yang B gimana? Boleh nggak? Ya, bebas, nggak ada urusan. Dia nggak ada pasangan pun boleh. Misalkan kakak buatkan di sini ada C nih. Nih, yang C nggak punya pasangan, nggak jadi masalah. Yang kita fokuskan adalah himpunan ini aja nih. Katanya kan himpunan asal, gitu. Kalau relasi yang gimana Kak? Ya udah yang bebas. Ini kayak gini aja relasi nih. Satu, dua, tiga. Yang B-nya misalkan ada A, B, C, D. Nih, ini relasi. Udah. Ini disebut relasi. Yang penting ada hubungannya aja. Ada kaitannya dari A ke B, ada yang connect, itu disebut relasi. Tapi kalau fungsi, itu relasinya khusus. Relasinya yang spesial, yang ketat, ada aturannya. Seperti yang barusan kakak jelaskan. Jadi harus punya pasangan dan nggak boleh selingkuh, tapi nggak boleh sampai dua nih. Nggak boleh sampai kayak gini nih misalkan. Nggak boleh satu ke C gini. Ini nggak boleh nih karena si satunya selingkuh, ya punya A dan punya C, berarti dia otomatis bukan fungsi. Seperti itu. Paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, jadi kalau diasumsikan makanan favorit, jadi satu orang hanya boleh punya satu makanan. Contohnya nada boleh suka pizza dan pasta sekaligus, ini sah sebagai relasi, tapi bukan fungsi ya. Kalau mau fungsi berarti harus satu aja, nada suka pizza gitu. Nah, yang pasta misalkan Friza sukanya pasta gitu. Tapi kalau suka dua makanan kayak gini nggak boleh, pizza dan pasta. Ini bukan fungsi, tapi relasi nggak? Relasi. Karena relasi yang penting ada hubungannya aja. Nah, kalau fungsi itu harus punya satu absen aja, satu punya punya satu pasangan aja gitu lah. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, seperti yang tadi kakak jelaskan di awal ya, di plan, di pembelajaran kita hari ini, ada domain, ada codomain, dan ada range. Nah, itu apa aja tuh kira-kira tuh? Kita coba bahas satu-satu ya. Ada domain, ini mungkin ada keterangannya nih. Tadi mungkin kakak ada clue daerah asal, ya. Daerah asal itu domain, daerah kawan itu codomain, lalu daerah hasilnya itu range. Nah, himpunan asal atau himpunan domain adalah himpunan yang pertama. Cluenya gitu deh. Nih, jadi kakak buatkan lagi contoh ya. Himpunan A. Ini by the way nggak mesti A ya. Ini kalau kakak tulis apa ya, misalkan P, ini juga boleh. Intinya himpunan yang pertama itu disebutnya domain. Misalkan 2, 4, 7 ya. Nggak mesti 1, 2, 3 juga. Nggak mesti huruf ABC juga. Random aja. Ini misalkan seperti ini. P itu 2, 4, dan 7. Lalu himpunan yang keduanya misalkan nggak mesti berurutan juga, random juga boleh. Misalkan kakak punya himpunan S gitu ya. S ini isinya misalkan bintang, segitiga, dan kotak misalkan. Misalkan aja, ini random aja kan. Himpunan asal atau domainnya itu adalah ini. Simpelnya himpunan yang awal. Itu domain. Ya. Lalu kodomain gimana Kak? Kodomain itu daerah kawan. Daerah yang keduanya, yaitu dia. Tuh, ini domain, ini kodomain. Oke? Nah, lalu yang range gimana Kak? Daerah range itu daerah hasil. Nih kakak contohkan ya. Misalkan nih kakak hapus dulu. Ini udah aman ya, domain sama kodomain paham ya? Kakak hapus. Kalau range itu seperti ini. Misalkan kakak contohkan 2 ke ini, lalu 4 ke ini, sama 7 ke sini. Nah, kalau domainnya itu 2, 4, 7 ya. Kodomainnya berapa kodomainnya? Ingat ada yang mau jawab? Kodomainnya siapa aja? Bintang, kok gitu? Gambar bintangnya sebentar salah.
bintang, lalu siapa lagi? Segitiga. Segitiga, lalu kotak ya. Nah, ini kodomain. Lalu range gimana, Kak? Range itu yang ada pasangannya aja dari kodomain. Yaitu berarti cuma bintang sama segitiga. Gitu deh. Paham? Nih, kakak buatkan contoh sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk dipahami. Jadi domain itu adalah himpunan dia semuanya. Kodomain itu adalah himpunan dia semuanya. Kalau range itu himpunan dia yang ada pasangan. Nah, gitu deh. Dia tuh adalah sebutannya daerah hasil. Jadi yang menjadi hasil aja. Berarti kan si bintang sama si segitiga. Soalnya si kotak nggak masuk karena dia bukan hasil. Dia nggak diajak lah, nggak punya pasangan lah. Nah, nih ada clue-nya nih. Anggota-anggota kodomain yang benar-benar terkena panah atau dipilih oleh domain. Nah, di sini ada catatannya nih. Tidak semua kodomain jadi range. Tapi range itu di kodomain. Mungkin nggak range di domain? Jawabannya enggak. Jawaban range itu cuma ada di kodomain. Seperti itu. Terkait domain, kodomain, dan range. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Masih paham ya? Friza mungkin? Ada yang masih bingung? Enggak juga. Oke, kakak clear ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nih, contoh visualnya seperti ini. Kalau pakai angka dan yang benar ya, kalau tadi kan kakak masih ngarang ya. Nih, misalkan domain dari himpunan A adalah 1, 2, 3. Dipetakan ke B, A, B, C, D. Nah, berarti misalkan, ini dibuatkan gambar aja ya, biar mudah ya. Biar mudah dilihat, yang A itu 1, 2, 3. Lalu yang B itu A, B, C, D. Nah, lalu katanya nih, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A. Ini, aduh, kecolok si A-nya, nggak apa-apa lah ya. Nah, range-nya itu A dan B. Kenapa A dan B? Karena C dan D-nya ini nggak diajak. Nggak punya pasangan. Jadi range-nya ini aja, 2. Nih, range-nya cuma 2 ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke representasi fungsi. Nah, fungsi dapat digambarkan dengan 3 cara nih kalau di matematika ya. Yaitu seperti ini diagram panah. A ke B, ini disebut fungsi biasanya nih. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada simbol seperti ini, nggak usah kaget. Ini simbol fungsi. Yang penting bukan ini ya, bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini nih. Bukan tanda panahnya bukan di atas. Kalau tanda panahnya di atas ini vektor namanya nanti. Nantilah itu di SMA kalian akan masuk, akan belajar tentang vektor-vektor. Atau bahkan di kuliah kalau nanti kurikulumnya berubah-berubah lagi. Oke, kalau ketemu simbol seperti A ditembak atau dipanah ke B, itu artinya fungsi. Nah, lalu pasangan berurutan yang tadi kakak buatkan di awal bisa seperti ini. Dan yang ketiga diagram Kartesius. Ini bisa dibilang jarang, tapi nggak pernah dipakai juga. Dipakai sesekali, cuman jarang lah ya. Biasanya tuh cuman 1 sama 2 ini doang. Pasangan berurutan sama diagram panah. Seperti itu. Oke, kita sebelum itu kita masuk ke grafik fungsi. Anyway, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Masih aman? Masih siap untuk berlanjut belajar? Coba kakak cek udah halaman, oh masih halaman 25 ya, masih aman. Kita lanjut ke grafik fungsi. Nah, fungsi ada kakak buatkan jadi 3 nih ya, sementara ya. Nah, tapi nanti tuh lebih ada lagi. Ada linear, ada kuadrat, dan ada rasional. Grafiknya beda. Bedanya agak sedikit jelas kok nanti. Linear tuh grafiknya seperti apa, kuadrat grafiknya seperti apa, dan rasional itu grafiknya seperti apa.
tipis-tipis kelihatan kok mereka nih masing-masing bedanya kayak gimana. Nah, tapi rumusnya seperti ini dulu nih. Kita masuk ke rumus dulu. Ini jangan merasa pusing dulu ya. Nada dan Friza ya. Lihat ada fx, mx, c gini-gini. Jangan. Kakak jelaskan dulu. Fx ini fungsi x. Ya, bacanya adalah fungsi dari x atau fungsi x bebas. Bisa seperti ini. Atau, dah, bebas. Mau bacanya gimana, nggak ada yang salah. Nih. Lalu mx plus c ini apa? Masih ingat nggak aljabar? Ya, ini adalah aljabar nih, gampang, masih gampang. X ini adalah variabel, M-nya berarti apa? Ada yang ingat nggak? Yang selalu pasangannya variabel, yang selalu nempel sama variabel. Depannya K, masih ingat nggak? Sorry, Nada jawab Nggak ingat. variabel. Nggak ingat, Kak. Oh, nggak ingat. Nah, Friza, lupa juga? Ah, oke, nggak apa-apa. Koefisien. Nah, yang C, ini kenapa C? Sebenarnya artinya konstanta di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris itu konstanta. Makanya C. Ini M random aja. Kalau mau AX plus C juga boleh. Gitu. Intinya ada suatu angka. Ini mungkin kelihatan rumit ya. Masih pakai huruf-huruf ya. Tapi kalau nanti kakak tuliskan pakai angka langsung gampang kok kalian. Fx itu misalkan kakak gampangkan. Itu misalkan 2x plus 3. Inilah. Gampang kan? Angkanya masih masih ringan kan? Jadi 2 ini sebagai koefisien, ini sebagai variabel, ini sebagai konstanta. Gitu. Kalau bentuknya masih ringan-ringan seperti ini udah pasti fungsi linier. Nih, clue-nya ini. Mungkin yang bisa kalian ingat. Si variabel atau si huruf ya, kakak biar gampangnya si huruf aja lah. Biasanya si X. Kalau fungsinya fungsi Y, berarti variabelnya Y nanti. Kok plus? Ini kakak nulis apa ya? Ini 3. Misalkan 3, samain aja deh. Kalau fungsinya A, ya berarti 2A plus 3. Gitu. Kakak fungsinya X berarti 2X. Kakak fungsinya M berarti 2M nanti. Gitu. Si M ini angka, si C ini angka nanti. Yang huruf cuma si X sama si X ini. Gitu. Dan pangkat si variabelnya atau si hurufnya ya. Kakak biasa nyebut variabel nih si huruf lah. Soalnya jarang variabel ada simbol-simbol kayak tadi yang kakak gambarkan ada bintang, ada kotak, ada segitiga. Itu bisa sebenarnya untuk jadi variabel. Jadi 2 segitiga plus 4 misalkan. Tapi ini harus F segitiga juga. Jadi kalau secara definisi itu variabel itu simbol, simbol yang menggantikan nilai. Tapi biar mudah itu pakai huruf. Jadi kakak anggap aja huruf ya. Si hurufnya pangkat tertingginya 1 atau nggak ditulis pangkatnya. Kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis ya. Misalkan kakak punya 2 pangkat 1, itu hasilnya berapa? Coba nih kakak refresh dikit ya. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. 2 ya. Jadi nggak usah ditulis. Si 1 ini nih, ini nggak usah ditulis. Kecuali 2 pangkat 2. Ini baru perlu ditulis karena 2 dikali 2 atau 4. Sedangkan kalau 2 pangkat 1 ya hasilnya dia juga. Nggak usah ditulis 1 juga nggak jadi masalah. Jadi kalau pangkatnya 1 atau nggak ada pangkatnya nih seperti ini. Ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini sudah pasti fungsi linear.
Nggak ada pangkatnya atau pangkatnya satu si variabelnya. Paham? Boleh kakak clear? Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Oh, grafik nih. Kita masuk ke grafiknya. Grafiknya itu lurus. Dia tuh. Selalu garis lurus. Bisa diagonal, bisa horizontal, bisa vertikal. Kakak buatkan grafiknya sumbunya seperti ini misalkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Tanda panah, tanda panah, tanda panah. Random ya, biasanya kalian mungkin ada angka-angkanya, cuman nggak ada angka juga nggak apa-apa. 4, 2, 3, 4. Grafik si linear itu pasti lurus, teman-teman. Nih, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Intinya lurus aja. Garisnya lurus, nggak ada melengkung. Kalau kalian dikasih soal grafiknya lurus seperti ini, dan pertanyaannya grafik fungsi apakah ini? Jawab aja grafik fungsi linear. Gitu. Gampang ya? Nah, nilai M tadi itu menentukan kemiringannya di garis tersebut. Nantilah kita masuk ke gradien. Tapi intinya nilai M tadi ya, berarti fx sama dengan mx plus c. Nah, ini nih si M ini nih. Si koefisien ya. Si koefisiennya menentukan gradien kemiringannya. Gradien itu apa? Nanti aja. Biar nggak terlalu pusing. Intinya seberapa miring lah. Kan ini ada yang miringnya kayak gini, ada yang miringnya kayak gini, ada yang miringnya kayak gini, ada yang agak tegak seperti ini. Ini yang menentukan kemiringannya itu si M. Nantilah itu. Tapi untuk biar tahu aja grafik linear seperti apa, itu grafik yang lurus. Tuh, paham? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sekarang fungsi kuadrat. Simpelnya ya, kakak mau biar cepat aja. Kalau fungsi kuadrat, sesuai namanya kuadrat, berarti pangkatnya kuadrat. Gitu deh. Kalau ada kuadratnya, yaitu si variabelnya itu pangkatnya 2, tapi 2 ya, nggak boleh lebih ya. Nggak boleh 3, nggak boleh 4, nggak boleh 5. 2, karena kuadrat. Itu sudah pasti fungsi kuadrat. Gitu. Paham? Masih gampang ya. Tapi jadi ada sedikit koefisien dan variabel baru lagi nih. Kalau tadi kan kakak bisa asumsikan seperti mx ditambah c ya. Yang tadi grafiknya, sorry, fungsinya linear ya. Linear tuh kan seperti ini ya. Nih, seperti ini aja kan. Nih, cuman cukup seperti ini linear ya. Kalau kuadrat kita tambahin lagi di depannya. Nggak mesti A, apa aja. Misalkan B, BX tapi kuadrat. Nah, gitu deh. Jadi kalau tadi linear itu cukup segini aja. Kalau kuadrat kita tambahin ini. Tapi apakah ini doang? Enggak semuanya. Nih, segini. Jadi kalau kalian udah lihat ada kuadrat, ada pangkat 2, sudah pasti fungsinya kuadrat. Kemudian grafiknya seperti apa, Kak? Grafiknya melengkung, seperti huruf U. Jadi kalau kakak gambarkan, nih seperti ini misalkan. Sorry, ini Y, ini X. Kalau grafik kuadrat, kakak pakai warna biru deh. Itu bisa seperti ini. Oke, bisa dimanapun ya, nggak mesti di situ. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh di tengah-tengah. Nah, ini sorry kakak panjangin lagi nih ke bawah nih. Ke warna biru, salah-salah. Warna merah. Ini nyambung ya. Nah, kalau yang ke bawah gimana Kak? Ya boleh. Gini juga boleh. Mau di sini juga boleh. Intinya kalau grafiknya kayak huruf U atau huruf yang kayak huruf apa nih? Huruf N ya, tapi N juga enggak ya. Ya udah intinya kayak gini lah. Mau ngadep ke atas, mau ngadep ke bawah, itu sudah pasti grafiknya si fungsi kuadrat.
Tadi kalau linear seperti apa? Yang sebelumnya yang linear masih ingat? Grafiknya seperti apa? Lu Terus. lurus. Kalau kuadrat itu melengkung. Disebutnya masih parabola, cuman daripada ribet melengkung aja. Yang melengkung kayak huruf U atau huruf ini nih. Ini sudah pasti kuadrat. Jadi bisa ke atas ataupun ke bawah. Kalau positif itu ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Nih, kalau ini negatif, ini positif. Ini positif ya, ini negatif. Gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak, oke. Sekitar 5 menit lagi kita istirahat ya sampai fungsi rasional ya. Setelah rasional kita istirahat dulu. Oke, ada yang anomali nih, fungsi rasional. Jadi fungsi rasional ini fungsinya pecahan. Jadi kalau tadi linear itu kakak review ya, AX ditambah B. Kalau kuadrat itu AX AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau rasional, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau rasional itu bentuknya pecahan seperti ini. AX ditambah B, CX ditambah D. Gitu. Bedanya gitu. Kalau kalian lihat aja dari bentuknya ya. Kalau normal-normal aja, nggak ada kuadratnya, nggak ada aneh-anehnya. Sudah pasti dia linear. Kalau ada clue kuadratnya nih, berarti dia fungsi kuadrat. Nah, terus kalau dia bentuk kepecahan, perperan kayak gini nih, ada atas dan bawah, sudah pasti dia rasional. Gitu deh. Nih, kakak lingkari yang jadi clue-nya. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut. Coba kita cek grafiknya seperti apa. Grafiknya terputus dan memiliki asimtot. Nah, asimtot itu apa? Asimtot itu garis yang nggak terlihat, yang didekati kurva, namun nggak pernah tersentuh atau di apa namanya dilewati. Misalkan ya, kakak coba cari nih. Di sini nggak ada gambarnya nih. Kakak takut salah. Grafik fungsi rasional. Fungsi rasional. Nah, seperti ini teman-teman. Nih ya. Jadi dia tuh ada garis yang nggak saling menyentuh nih. Kurang lebih seperti ini. Ya, kakak takut salah menggambarkannya, takut kurang rapi. Jadi seperti ini. Jadi si asimtotnya atau tadi asimtot itu garis yang nggak kelihatan ya. Ini kalau ini dibuatkan garis titik-titik ya. Si dua ini garis putus-putus ya. Ini anggaplah itu nggak kelihatan garisnya. Jadi kurvanya itu ada dua. Ada atas dan bawah seperti ini. Ini kakak lingkari ya. Ada kurva yang pertama sama yang kedua. Nah mereka ini nggak akan bersentuhan. Nggak akan bersentuhan meskipun di garis yang sama nih. Meskipun kayak di garis ini nih nggak akan ketemu di garis dua. Mereka akan kayak gini terus nih. Nggak akan sampai dua, tapi gini terus. Gitu nih. Kalau ujung sana ya ke ujung sana, ini juga ke ujung sana gitu. Kenapa? Karena aturannya seperti itu. Si asimtot ini adalah nggak akan kesentuh sama si kurvanya. Begitupun kalau ini kan bentuknya bertolak belakang ya. Kalaupun nanti bersebelahan nggak akan ketemu intinya. Seperti itu. Paham? Dari tiga bentuk fungsi atau tiga jenis fungsi ini, maupun bentuknya maupun grafiknya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum? Oke, kalau belum kita lanjut dulu.
mini quiz nih. Kakak mau ngecek apakah kalian masih ingat, masih fokus. Fungsi apa yang grafiknya membentuk lengkungan parabola seperti huruf U? Kuadrat. Kuadrat, betul. Fungsi kuadrat, luar biasa. Oke, kita istirahat dulu sejenak. Mungkin karena Nada dan Friza sedang tidak puasa, kalau mau minum dulu, mau ke toilet dulu, silakan. Mungkin kakak beri waktu sekitar 5 menit cukup. 5 menit cukup ya. Jadi mungkin sekitar 5 menit kita rest dulu untuk refresh kepala. Mungkin kalian mau cuci muka atau apa, dipersilakan. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kakak stop dulu recordnya. Sampai jumpa nanti. Udah cukup istirahatnya. Tadi kakak hitung-hitung sudah sekitar 5 menit ya. Halo, Nada? Atau masih ini nih, masih di toilet kah? Atau ini? Oke, mungkin kita lanjut saja. Mungkin sambil nunggu nanti Nada ikut join lagi. Kita sudah print break, kita sudah rest, kita sudah meninggalkan dulu layar. Tadi sudah minum mungkin Friza ya. Untuk fokus lagi, meningkatkan fokus lagi supaya tidak dehidrasi dan lain-lain. Kita masuk ke topik yang selanjutnya nih, yang TKA ya. Kita masuk ke TKA logika analitik yang biasanya soalnya berupa menguasai posisi duduk dan urutan-urutan. Nah, soal TKA ini biasanya menguji kemampuan nalar kita lah ya. Yang kakak selalu notice, nalar scaffoldingnya itu harus terasah. Jadi soal TKA ini diberikan kondisi acak yang kayak tadi yang kakak bilang di awal. Kalau misalkan kondisinya si A nggak boleh dekat sama si C, si D harus di samping B, kayak gitu-gitu. Nah, kita harus nebak nih kira-kira posisinya seperti apa. Nah, di sini tipe soal TKA ada 3 ya. Kalau yang kakak sering temukan mungkin ya. Soal-soal ujian, soal-soal TKA, soal-soal UTBK, soal-soal tes kedinasan mungkin kalau nanti kalian ingin kedinasan. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe urutan. Biasanya eh, apa sih namanya? Soalnya berupa urutan-urutan gitu deh. Ada antrian, ada peringkat nilai, dan juga biasanya tinggi badan. Siapa yang tinggi badan paling tinggi? Siapa yang beratnya paling ringan? Kayak gitu-gitu. Lalu ada yang posisi duduknya lurus, seperti bioskop, bangku taman, seperti apa lagi ya? Di angkot misalkan. Terus di apa lagi ya? Di KRL, di kereta, seperti itu. Lalu ada juga yang tipe meja bundar. Kalau meja bundar ada samping-sampingan, ada hadap-hadapan. Kalau ini cuman pure mengurutkan aja. Kalau yang ini harus ditekankan posisi siapa yang harus di samping siapa, siapa nggak boleh di samping siapa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ini samping, samping aja ya. Kalau ini samping, samping dan depan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kayak misalkan nada nggak boleh berhadap-hadapan sama Friza, tapi nada harus di samping, misalkan di samping Kahadat gitu. Jadi dia nggak boleh depan-depanan sama Friza, berarti harus samping depan-depanan sama siapa nih? Berarti kayak kalau kakak buat meja bundar di sini Friza nggak boleh, di sininya nada nggak boleh nih mereka hadap-hadapan seperti ini, kayak gitulah. Kurang lebih soal tentang meja bundar. Nanti kita akan breakdown lebih dalam pas ketemu tipe soalnya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, tips and triknya, kita jangan membayangkan awang-awang. Selalu buat sketsanya. Kayak tadi yang kakak ya, kakak gambarkan lingkarannya atau mejanya, atau kita gambarkan bangkunya, dan triknya kita cari yang petunjuk yang paling jelas dulu.
siapa yang duduk paling ujung, lalu siapa yang pertama, misalkan siapa yang pertama, siapa yang terakhir. Ini clue-clue enak nih. Apa namanya? Petunjuk-petunjuk yang enak lah. Nah, baru kita selesaikan petunjuk yang lain. Seperti itu. Triknya kurang lebih seperti itu. Nah, level dasar nih, drill yang pertama. Urutan aja, ordering. Nih, konteksnya ada 5 sahabat. Nada, Friza, Rara, Sasa, dan Tiara sedang mengantri minuman boba. Ini kakaknya, biar gampang ya. Kalau kakak tuh biasanya gini. Kita cek dulu hurufnya beda semua enggak? Oh, beda semua ya udah. Ini N, ini F, ini R, ini S, ini T, biar gampang. Nah, sedang ngantri beli minuman boba lah ya. Nah, Friza berada tepat di belakang Nada. Ini jangan dulu. Nah, Rara paling belakang. Berarti kita asumsikan ini depan ya. Ini depan nih, misalkan kotak ininya, kotak jualannya, Rara paling belakang. Terus, dah, ini kita coret. Kita udah selesai yang ini. Kita lihat Friza tepat di belakang Nada. Sasa berada di depan Nada. Berarti kalau nada di sini, misalkan ya, ini dimisalkan aja nada di sini, Friza katanya di belakang. Berarti Friza di sini. Ini jangan dimasukin antrian dulu nih. Ini antriannya ini ya, misalkan ya. Ini jangan dimasukin antrian dulu. Ini masih kita pikirkan nih. Ini masih kita pikirkan. Oke, ini masih kita pikirkan. Nada Friza. Lalu Sasa berada di depan nada. Oke, berarti N, F, Sasa daerah sini atau di sini bisa. Kita tulis di depannya aja nih. Kita tulis di sini aja. Mana tahu salah. Nih. Tiara berada di Sasa dan Nada. Di antara Sasa dan Nada. Sasa dan Nada. Ah, bener nih asumsi kakak. Berarti Tiara di sini. Nah, berarti urutannya kita coba nih. Ini kan R udah paling belakang ya. Kita masukin S, T, N, F. Coba kita lihat. Friza berada di depan, tepat di belakang nada. Friza di belakang nada. Benar ya? Ini berarti benar. Dan nih urutannya. Lalu Rara kita absen satu-satu. Rara berada di urutan paling belakang. Benar nih ya, Rara paling belakang. Oke. Terus Sasa berada di depan nada. Sasa di depan nada. Benar nggak? Benar. Sasa kan di depan. Si nada di belakang. Tapi nggak tepat di depan. Nggak ada aturan kayak gini nih, berada tepat di belakang. Nggak ada tepat di depan, dia cuma ada di depan. Di depan tuh kayak nada di sini, si Rara di sini juga nggak apa-apa kan? Di sini ada berapa orang juga, yang penting Rara di depan nada. Bener dong? Ya, gitu. Oke, sorry, Sasa di depan nada. Nah, ini sudah benar. Terakhir, Tiara berada di antara Sasa dan nada. Tiara di antara Sasa dan nada. Benar. Jadi harusnya urutannya seperti ini. S, T, N, F, R. Jadi Sasa, Tiara, Nada, Friza, baru Rara. Kita coba cek apakah betul. Oke, ini dibahas ya. Ini lagi dibahas. Sasa, oke. Nah, kayak gini. Ini dibahas. Oh, belum. Nggak ada jawabannya ya. Nih, jawabannya seperti ini berarti. Sasa, Tiara, Nada, Friza, baru Rara. Seperti itu. Jadi ini kemampuan fokus kalian dan kemampuan menelaah sendiri kalian. Nanti mungkin ada soal-soal yang buat latihan ya. Kita masuk ke drill yang kedua. Ada 6 orang sekarang. Duduk di kursi memanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini mah gampang. Jadi kakak asumsikan di sini 1, di sini 2, sini 3. Terserah ya kalian nanti mau biasanya seperti apa, lebih mudah seperti apa. Tapi kalau kakak misalkan digambarkan seperti ini. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ini kursi. Nada dan Friza selalu duduk di kedua ujung kursi. Nah, berarti Nada dan Friza di ujung. Random.
Terserah mau ditaruh dulu random. Misalkan nada di sini, berarti Friza di sini. Oke, clue yang kedua. Andi duduk tepat di sebelah kanan nada. Berarti benar. Kenapa benar yang tadi kakak tulis seperti ini? Kalau misalkan kakak tukar, ini kan nggak ada aturan ya. Nada dan Friza duduk di kedua ujung kursi. Kalau misalkan kakak tulis nada yang di sebelah kanan, nih, sebelah sini, ada clue kedua. Andi duduk di sebelah kanan nada. Nah, sebelah kanan nada udah nggak ada kursi. Berarti ketuker. Nada harusnya di satu. Friza di enam. Nada di satu, Friza di enam. Ini kakak tulis lagi ya. Ini N, ini F, lupa tadi A, B, C, D. Gitu ya. Nah, si Andi tepat di sebelah kanan nada. Berarti di sini. Tepat di sebelah kanan. Berarti di sampingnya di dua. Oke. Oh, kalau ada clue seperti ini nih. Tadi kakak nggak fokus. Kalau ada clue seperti ini langsung kita taruh aja. Budi duduk di sini. Nah, Caca duduk di sebelah kiri Friza. Sebelah sini berarti. Sisanya tiga siapa yang belum? Berarti siapa yang belum? Itu. Si Dito ya. Si Dito belum ya. Si D. Oke, urutan duduknya seperti ini. Berarti harus kalian yang fokus sendiri gitu lah nanti. Jadi kalian bikin dulu ilustrasinya seperti apa. Kalian fokuskan clue-cluenya. Nah, siapa yang kursi di nomor tiga? Jawabannya Dito tadi ya. Dito. Jadi urutannya seperti ini nih. Ini masih ingat ya? Ini kakak hapus, kakak tulis ini deh. N, A, D, B, C, F. Nih kita cek. Benar nggak urutannya? Jadi nada, Andi, Dito, benar ya? Budi, Caca, dan Friza. Benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sampai sini? Atau masih aman? Belum. Aman. Nada juga aman? Belum. Oke, kita lanjut ke yang 2B. Oh, pertanyaan berikutnya. Siapa yang mengapit kanan dan kiri Budi? Kita tinggal cek. Berarti siapa yang di sebelah kanan kiri Budi? Dito dan Caca. Gitu. Nah, ini soal ketiga nih. Ini yang sulit nih. Posisi meja bundar. Ya, ada 6 siswa. Sorry, siswi. Yaitu Nada, Friza, Rara, Sasa, Tiara, dan Vina. Balik lagi tadi. Tulis aja dulu huruf-huruf depannya aja biar mudah ya. Nah, rapat di meja bundar. Kalau meja bundar berarti kakak asumsikan sebagai atas bawah. Sebentar, gimana ya? Oh gini aja deh. Nih kakak buatkan gini nih. Set, terus silang. Dulu, ntar aja. Terus kakak misalkan buatkan ini deh nih. Kakak buatkan dulu. Ini silang, silang. Ini, nah, jadi seperti ini. Miring maaf, maaf. Nah, misalkan kayak gini. Ini anggaplah meja bundar ya. Nah, di sini nih. Di sini ada orang. Nih kakak kotakin deh biar biar jelas. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kita lihat siapa yang jadi clue nih. Nada duduk berhadapan dengan Rara. Nah, kita mau tulis di mana random terserah. Nada misalkan di sini. Nih kakak ganti warna deh biar jelas ya. Ini clue yang pertama nih kakak tulis pakai warna biru dulu deh. Nada misalkan di sini berhadapan dengan Rara, berarti di sini Rara. Oke. Terus Friza duduk di sebelah kanan nada. Berarti Friza di sini, sebelah kanannya nada. Ya. Oke.
Lalu Sasa duduk berhadapan dengan Friza. Berarti karena berhadapan dengan Friza, berarti di sini Sasa. Tiara duduk di sebelah kirinya Rara. Sebelah kiri Rara berarti di sini ya. Berarti Tiara di sini. Gitu deh. Sisanya di sini siapa yang belum? Si Iya. si Vina ya, si V. Gini deh urutannya, bangkunya. Kita cek lagi kalau nggak percaya sih. Nada duduk berhadapan dengan Rara nggak? Ya, nih berhadap-hadapan ya. Nih berhadap-hadapan. Terus Friza duduk di sebelah kanan Nada, benar. Terus Sasa duduk berhadapan dengan Friza, benar. Tiara duduk di sebelah kiri Rara, benar. Nah, nanti kalau soal-soal TKA belum tentu Kak kalian bisa mengurutkan sesuai urutan gini. Kalian bisa membaca sesuai urutan. Mana tahu clue yang kedua nggak jelas. Masih bingung. Kalian masuk ke clue ketiga dulu. Masih nggak jelas juga. Kita masuk ke clue keempat. Kayak tadi lah. Jadi ada yang clue-clue gampangnya nggak di paling atas. Misalkan di yang nomor tiga nih. Misalkan kayak tadi Budi duduk di nomor 4. Nah, ini clue gampang kan? Kita masukin aja Budi di nomor 4. Nggak perlu di gambar-gambar dulu, nggak apa segala macem gitu. Kita coba cek pertanyaannya apa nih. Nih bayangkan, nah seperti ini ya. Kalau kalian mau bayangkan seperti jam boleh. Jam 12 sama nih kayak yang kakak gambar. Jam 12 nih si Sasa di jam 12, Rara di jam 2, Tiara di jam 4, Friza di jam 6, Nada di jam 8, dan Vina di jam 10 ya. Nah seperti ini ya. Nah siapakah yang berhadapan dengan Tiara? Siapa yang berhadapan dengan Tiara? Si Vina Hmm. ya, si F ya. Sorry, si V ya. Nah, Vina. Terus siapa yang di sebelah kanan Rara? Si Sasa. Nih, by the way, ini posisinya kita semua menghadap si meja ya. Jadi kalau nih, kakak gambarkan mejanya, mereka tuh berhadapan gini. Ini mukanya ngadep ke sini, ini berarti mukanya ngadep ke sini gitu. Paham nggak? Ini matanya ngadep ke sini, ini seperti ini. Gitu. Mereka semua menghadap ke meja. Ya, jadi sebelah kanan Rara itu sini. Ini sebelah kanan Rara, ini sebelah kiri Rara. Ya, ini sebelah kanan Friza, ini sebelah kiri Friza. Gitu. Ini sebelah kanannya Vina, ini sebelah kirinya Vina. Gitu. Ini kakak lupa tadi kayaknya kakak jelaskan. Jadi mereka kalau duduk di sini itu menghadap meja semua. Ya, berarti yang duduk di sebelah kanan Rara siapa? Langsung. Si Sasa. Kita cek. Betul. Seperti itu. Jadi recap materi kita hari ini mungkin sudah selesai ya secara materi. Setelah ini mungkin cuma drill soal ya, masih ada sekitar ya 8 slide lagi tuh. Mungkin sebelum kita masuk ke drill soal, kita recap dulu nih. Coba kita bahas materinya. Kak, ke mute, Kak. Sorry, 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 sorry. Oke, kita recap dulu materi hari ini. Tadi sudah kakak ini ya, kakak clear. Hari ini kita sudah belajar tentang fungsi dan relasi. Masih ingat nggak tadi? Fungsi itu apa? Relasi yang apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Jangan takut salah. Tenang aja. Biar belajar, biar ingat tadi. Mungkin di catatannya ada siapa yang mau jawab? Fungsi itu relasi yang kayak gimana? Atau gini deh. Bentar. Mana sih ini buat anotnya kok nggak bisa? Nah, kalau misalkan kakak punya seperti ini.
Ini relasi bukan? Sorry, fungsi bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Karena duanya punya dua pasangan. Pinter, duanya punya pasangan. Kalau kayak gini, misalkan satu, dua, tiga, ini B-nya A, B, C. Satu, dua, tiga. Fungsi bukan? Iya, Iya. Padahal C-nya nggak ada pasangan loh. Nggak Gimana? apa-apa. Nggak apa-apa. Pinter, karena yang di sini itu nggak jadi masalah kalau nggak punya pasangan. Kalau misalkan kayak gini, nih ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Karena yang nomor dua nggak ada Ini pasangan. nggak ada pasangan, ini pasangannya ada dua ya. Oke, betul. Yang mana kodomain? Nih, sama semua nih himpunannya AB, AB, AB semua nih. Yang kodomain yang mana? Yang himpunan A atau himpunan B? himpunan B, Himpunan B, himpunan A-nya apa? domain, Domain. Kalau dari yang pertama, range-nya itu siapa? Nih yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Range-nya siapa? Ya, Nih dari yang ini kakak. Nih dari yang ini. Range-nya siapa? kota mainnya. Range. Nih range. Orange. Ya, range-nya. Masih ingat tadi range itu yang mana? Range 4, 5, 6. Pintar, betul. Kalau yang ini, range-nya siapa? AB. B, AB, pintar. Kalau yang ini? B, AB juga. Oke, masih ingat ya, pinter ya. Jadi kalau kalian ditanya tuh bisa jawab, cuman kalau diminta untuk menjelaskan, bingung ya mau ngejelasin apa ya. Ya, nanti mungkin belajar untuk mengungkapkan pendapat ya. Jadi sebenarnya Friza sama Nada nih cerdas, pintar. Cuman kalian kayak ragu dan malu untuk jawab. Kakak nangkepnya sih gitu. Nah, kita masuk ke grafik nih, kakak review juga. Tadi grafik linear itu lurus, kuadrat itu parabola, rasional atau ada asimtot atau nggak bertemunya itu grafiknya yang kayak gitu nih. Kalau misalkan kakak punya grafik seperti ini, grafik apa? Yang ini nih, grafik kuadrat, grafik kuadrat pinter. Kalau yang ini, Rasional. rasional, pinter. Kalau grafiknya seperti ini, aduh ketutup ya, ketutupan garis ya. Eh, tulisan. Nah, kalau grafiknya seperti ini, grafik kuadrat tapi kuadrat ini juga pintar. Oke, linear nggak usah lah ya, gampang ya. Linear mah masih yang udah gini aja linear, gini juga linear, gini juga linear, semua yang lurus aja linear. Oke, TKA logika tadi karena butuh sketsa visual mungkin bahasnya pakai contoh soal aja ya. Dan analisis refleksinya mungkin ada kendala atau kesulitan baik dari Nada dan Friza, ada yang mau diungkapkan ke kakak? Mungkin kayak kalian pusingnya di mana, kalian menangkap yang mana, mungkin ada yang mau diutarakan dulu. Refleksi pembelajaran kita hari ini, mungkin kalian bingung terkait penjelasan kakak yang mana gitu. Ada yang mau dibahas, ada yang mau disampaikan? Enggak, dari Nada aman juga? Aman juga berarti ya. Oke, mungkin kita cek ke soal TKA. Nah, coba nih, ini fungsi, salah satu fungsi ini. Ini sengaja tadi kakak belum ajarkan, tapi kalian mau coba dulu nggak? Kira-kira jawab soal ini gimana? Ada fungsi linier fx sama dengan 2x tambah 1. Berapa nilai f sama dengan 3? 6. 6.
Oke, langsung bisa kejawab. Nada, sorry Friza, ketemu jawaban 6. Mm-mm. Oke, kita cek 7 ternyata. Nah, ini kakak bahaskan ya. Karena tadi memang nggak ada pembahasannya, tapi nanti itu biasanya kalau fungsi, kalau kita mainnya di fungsi atau kita bicaranya di fungsi, biasanya langsung ditanya seperti ini. F sama F berapa gitu loh. Nah, ini kita lihat aja nih. Ini kan sama nih bentuknya ya. Tuh, F dalam kurung apa? Di sini X, di sini 3. Gitu loh. Yang tadi kakak bilang, variabel itu simbol sebenarnya. Bukan huruf, tapi karena gampangnya huruf, ya huruf dipakainya. Simbol yang menggantikan nilai. Yang nilainya belum diketahui. Makanya disebut X. Kita soalnya nggak tahu X-nya berapa. Tapi di sini diketahui nih, X-nya 3. Ya udah, fx sama dengan 2. Kenapa kakak tulis X lagi? Nggak usah ditulis X lagi. Ini fx-nya udah jelas ya, 2x tambah 1. Berarti kalau f3, ya udah x-nya ganti 3. 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 berapa? 6. Tambah 1. Kok 7? Salah-salah. Kecepatan otak kakak. 1, 7 jawabannya. Gitu deh. Jadi tinggal dimasukin aja. X-nya diganti 3. Kalau kakak punya F sama dengan negatif 5, ya udah, dihitung aja gitu loh. Gitu deh. Nah, coba kakak cek lagi ada kuis lagi nggak ya? Kalau nggak ada, oke, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, mungkin kakak buatkan kuisnya di sebagai, coba kakak cek masih ada waktu nggak ya? Oh, masih sekitar 10 menit. Nanti kita coba cek dulu kerjain aja. Ntar kakak stop share dulu. Kakak ganti share screen-nya soalnya beda tempat. Coba nih. Apakah sudah muncul di layar kalian? Math Journal. Nih, untuk belajar kalian ya tadi. Kan waktu kakak tanya aman, aman semua ya. Jadi kakak kira, kakak harap aman juga nih. Nah, jadi kakak sengaja buatkan soal yang agak-agak rumit. Jadi di sini kita masukin fungsi kayak tadi ya. Ini kalau misalkan kalian udah bisa dibuka by the way? Udah. Sudah? Oke. Coba kita masuk ke soal nomor pertama nih. Kakak bantu bahaskan dulu. Di sini kamu sedang meracik formula parfum katanya. Konsentrasinya dirumuskan seperti ini nih. Ini by the way nanti kalau nggak kelihatan, maaf ya fontnya seperti ini. Kakak juga bingung kemarin nggak dapet font yang agak bagus untuk soal matematikanya, untuk angka matematikanya itu tuh CX. By the way, ini nggak mesti F. Fungsi itu nggak mesti F. C juga boleh. M, X boleh. Boleh. Intinya jelas. Intinya ini sebagai fungsinya. Nah, sama dengan 50 per X min 3. Nah, X ini katanya jumlah tetesan air mawarnya. Ekstrak mawarnya. Nah, agar formula ini tidak, masuk akal dan tidak error, berapa jumlah tetesan yang tidak boleh digunakan? Sebagai clue, kalau jadi tidak terdefinisi atau error, itu 0. Jadi nggak boleh 50 per 0. Ini nggak boleh nih. Berarti X-nya nggak boleh berapa? Ini pakai logika juga nih. Ini agak agak rumit nih soalnya nih. Soalnya apa ya? Simple tapi rumit. Gimana ya? Kakak bingung. Pokoknya ngejawabnya nggak dihitung ini tuh, cuman logika aja. Jadi nggak boleh 0 bawahnya. Ini sebagai pengetahuan umum kalian ya. Kalau per itu, kalau pecahan itu, A per B ini, B-nya ini nggak boleh 0. Berarti X-nya berapa supaya nggak 0? Hmm. Sudah ketemu jawabannya?
4. 4. Ada nggak jawabannya ini? Ada jawabannya 0, 3, 50 sama negatif 3 katanya. 50. 50? Nggak ya. Jadi gini, kalau misalkan kita biar nggak 0, kakak misalkan X min 4. Ini supaya jadi 0 berapa? 4. 4. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti nggak boleh 4 X-nya. Kalau X min 3, berarti X-nya nggak boleh berapa? Kalau X min 4, X-nya berarti 4. Kalau X min 3, berarti X-nya berapa? Yang menghasilkan 0. 3. Kita coba cek. Ya, betul. Nah, di sini nih logikanya. Jadi, kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka yang bawah nih jadinya 3 dikurangi 3, jadinya 0. Nah, pembagian dengan 0 akan, ya ini bahasa ini ya, rumus matematika meledak. Cuman kalau secara matematika benernya, kalau misalkan angka berapapun ya, misalkan ini 50 per 0, ini nggak jadi apa-apa. Maksudnya bingung, kakak nggak terdefinisi lah. Soalnya kenapa? Misalkan gini deh, kita pakai analoginya, misalkan 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 6 dibagi 2, sorry, 3. 3, betul. Pintar. Nah, ini itu ada hubungannya nih 6, 2 sama 3, yaitu 3 dikalikan kedua hasilnya adalah 6. Bener nggak? Bener nggak kakak? Bener dong. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, kalau 0 gimana? Misalkan ya, random ya. Misalkan kalian mau jawab 50 deh. 50 dikali 0 berapa? 0 ya. Sedangkan harusnya 50 nih. Jawaban akhir ini. Kayak ini kan 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. Ini kalian mau coba berapapun benar. 12 dibagi 4 misalkan. Jangan dibagi 4 deh. Dibagi 6 aja deh. Dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. Iya dong. Hasil dikali yang bawah, hasilnya yang atas. Ini juga harusnya sama nih. Jangan 50. Misalkan mau berapa kalian? Mau 1. Kehapus. Maaf, maaf. 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. Sedangkan mintanya 50. Jadi nggak akan ada angka ini. Ini angka ini nggak akan ada nih. Ini mana sih? Angka di sini nggak akan ada yang benar. Ini nggak akan ada yang benar nih. Salah semua. Kalian mau jawab 1000 juga. Dikali 0 ya 0 harusnya. Bukan 50. Makanya sebagai perperan ini nggak boleh 0. Soalnya kalau 0 nggak jadi, nggak inian. Nggak, nggak ada angka yang masuk. Nggak terdefinisi disebutnya nih. Di soal nomor 1 tadi tulisannya nggak terdefinisi. Soalnya ya bingung, angka berapa ini yang dikali 0 hasilnya 50. Nggak ada kan? Ya semua angka kalau dikali 0 hasilnya 0. Lain cerita kalau 0 yang di atas, teman-teman. 0 dibagi 50 misalkan. Hasilnya, hasilnya berapa? Pasti 0. Soalnya 0 dikali 50 hasilnya harus 0. Dibagi berapapun ini. Ini dibagi 5, ya 0 tetap jawabannya. Ini dibagi 15 ya 0. Dibagi 155 ya 0. Gitu. Gitu deh. Paham? Kalau ada lagi nih, ini mungkin tadi kalian catat atau enggak, terserah. Kalau 0 dibagi 0. Nah, ini jawabannya unik juga nih. Jawabannya semua angka. Gitu. Jawabannya semua angka. Kenapa semua angka? Ya semua angka dikali 0, hasilnya 0. Bener nggak kakak? Kalian mau jawab 4. 4 dikali 0 berapa? 0. Bener kan? 4 jawabannya benar. Kalian mau 200. 200 dikali 0 berapa? 0 juga berarti benar. Mau 1/3 atau 1/4 dikali 0?
Nol juga. Jadi kalau nol per nol, jawabannya semua angka. Kalau 50 per nol, atau angka per nol, jawabannya nggak ada angka ya. Jawabannya tidak ada atau tidak terdefinisi. Ada atau tidak terdefinisi. Ini pertanyaan tricky nanti kalau kalian ada kuis-kuis. Nol per nol berapa? Kayak gitu-gitu. Satu per nol berapa? Nol per satu berapa? Ini mungkin bisa kalian catat nih. Lalu kalau yang nol di atas, nol per angka, itu jawabannya nol. Jadi kalau nol per nol semua angka, nol per angka itu nol, 50 atau angka ya, kakak tulis angka aja deh. Biar nggak terpaku. Angka dibagi nol, hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisi. Seperti itu. Oke, jadi clear ya. Coba dilanjut dikerjakan. Mungkin sekitar 5 menit lagi kita em, 5 atau 10 menit lagi lah. Kalau nanti belum selesai mungkin dijadikan PR untuk pembelajaran aja. Gitu. Sudah sampai nomor berapa kalian? Atau masih baru lanjut ke nomor 2? Lanjut. Oke. Kakak stop share ya. Nanti kalau misalkan perlu untuk di share screen lagi, mungkin untuk dibahas, eh kakak ini ya, kakak jawabkan ya. Kakak bantu jawabkan lagi.
Ada yang sulit, perlu ditanyakan ke kakak. Oke.
Tes, tes, halo. Kalian sudah selesai? Udah, Sudah? Dapat nilai berapa, Riza? 8. 8, keren. Nada dapat berapa? Sudah selesai? Belum. Belum. Oke, anyway, Nada nanti mungkin bisa dilanjut. Kakak tutup dulu ya karena ternyata sudah lewat. Kakak juga keasikan mengerjakan ya, seru. Mungkin kakak review lagi sedikit. Tadi kita udah belajar tentang fungsi, ada domain, ada codomain, dan range. Dan juga tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis fungsi, ada fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Kakak ingatkan lagi ya, barangkali takutnya lupa. Dan sebagai closing, tadi ada TKA juga dan barusan ada kuis tentang recap semuanya. Dan aman ya, berarti kalau nilainya tadi Friza sudah dapat nilai 8, kakak asumsikan, kakak simpulkan berarti sudah paham. Mungkin nanti perlu dipelajari lagi yang ada kesalahan di dua soal tadi, supaya nilainya nanti 100 dan siap untuk TKA. Seperti itu, jadi mungkin kita cukupkan aja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Friza, terima kasih Nada sudah hadir tepat waktu. Mohon maaf juga tadi atas keterlambatan kakak ya, sekitar beberapa menit. Karena memang kelas sebelumnya juga agak ngaret mulainya, jadi agak ngaret juga selesainya. Insya Allah besok akan kakak usahakan tetap 10.30 mulai. Seperti itu, dan sampai jumpa besok di hari Minggu. Masih masuk ya, belum libur kalau besok. Oke, kakak akhiri ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.